Saya demam sekitar 2 minggu. Demam 2 minggu, terus saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu papa saya datengin temennya yang katanya itu bisa nyembuhin. Panggilannya Gus. Gusnya itu langsung bilang, "Mbak jangan nolak dong," kayak gitu. "Jangan nolak, mau diobatin saya," kayak gitu. Terus setelah diobatin di rumah sakit, saya kan pulang. Si Gus itu datang lagi ke rumah. Dia bawa mediator 1. Nah, pas pengobatan itu, lucunya si mediator ini mengaku dirasuki oleh Sunan Gunung Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di segmen kisah kita. Kali ini kita ditemani oleh narasumber. Tapi pada episode kali ini kita samarkan identitas beliau, ya. Sebut saja namanya Mawar. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Mawar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau ini termasuk salah satu narasumber kita yang punya banyak sekali pengalaman-pengalaman digandrungi sama jin, diikuti sama jin, dan punya sedikit cerita yang insya Allah bisa kita petik ibrahnya ketika beliau itu sedang mencari jalan ikhtiar untuk pelepasan gangguan jinnya. Ternyata pernah kejeblos, ya, ke lingkaran pengobatannya dukun-dukun yang berbaju ahli agama, dukun-dukun yang berbaju ustadz. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik, kira-kira apa sih yang dilakukan mereka-mereka itu kepada pasien-pasiennya. Karena saya katakan mereka-mereka ini dukun-dukun yang menyamar seakan-akan dia itu jadi ahli agama, jadi ustadz, jadi kiai, jadi gus atau yang semisalnya. Ini lebih membahayakan daripada dukun santet betulan yang mereka itu secara jujur, secara nyata menyatakan dirinya itu adalah paranormal. Karena pasti umat akan terkelabuhi. Oh, ini betul ini Ustadz, ternyata tata caranya menyimpang dari syariat Islam. Kita langsung tanya aja ke Mbak Mawar, ya. Mbak, kita mulai dari awal mula Mbak kena ganggu dulu, ya, mungkin waktu masih kecil atau ketika remaja. Awal kena gangguan jin itu kayak gimana rasanya? Awal kena gangguan jin itu diceritain dari awal, ya Ustadz. Jadi sebenarnya papa saya itu dari saya remaja lah, SMP itu suka kayak ngangsu ilmu sama orang-orang yang pinter, bisa gitu. Sampai papa saya pernah rumahnya itu di bagian sumur ditanemin kayak raja, isinya tulisan Arab sama ada minyak-minyaknya. Terus udah diplester, terus makin di sini sama masih kayak gitu, dia juga koleksi jimat-jimat banyak kayak gitu di rumah. Terus 2019 yang berasa banget, bulan November, saya demam sekitar 2 minggu. Demam 2 minggu, terus saya dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu papa saya datengin temennya yang katanya itu bisa nyembuhin. Panggilannya Gus. Baik. Begitu masuk ke ruang perawatan saya ini udah rasanya ini apa sih kayak gitu. Terus Gusnya itu langsung bilang, "Mbak jangan nolak dong," kayak gitu. "Jangan nolak, mau diobatin saya," kayak gitu. Terus saya bilang, "Ya udah diobatin." Dibaca-bacain itu ada Al-Fatihah, ayat kursi segala macem. Terus kan dalam pengobatan itu saya nggak muntah, Ustadz. Saya nggak muntah sama sekali, cuma nangis aja dikit. Terus leher saya dipencet keras banget, sampai pokoknya harus muntah kayak gitu. Pokoknya harus muntah. Terus dikasih minyak juga, minyak berwarna hitam. Kalau saya ingat itu di bagian dahi sama di leher. Terus di sini katanya buat
mencairkan pembekuan darah yang ada di infus yang suka bikin infusnya macet kayak gitu. Iya. Terus setelah diobatin di rumah sakit, saya kan pulang, si Gus itu datang lagi ke rumah, dia bawa mediator 1. Nah, pas pengobatan itu, lucunya si mediator ini mengaku dirasuki oleh Sunan Gunung Jati. Astaga. Sunan Gunung Jati. Jadi sebelum pengobatan ini saya disuruh untuk minta restu dulu sama si mediator yang sudah dirasuki oleh Sunan Gunung Jati. Ya, terus dalam diobati itu berdoa Al-Fatihah, ayat kursi biasa. Saya dikasih minyak di bawah hidung, persis. Nah, setelah dikasih minyak itu, Gus itu bilang, ikutin gerakannya. Nah, saya itu nari-nari sendiri, Ustaz. Saya sadar saya nari, tapi saya nggak bisa kendalikan. Itu. Setelah diobati di rumah itu, saya nggak bisa bedain mana gaib, mana nyata selama kurang lebih seminggu. Jadi kayak ada yang gaib yang lewat gitu di rumah, di sumur saya lihat, tapi ntar hilang. Itu jelas banget, Ustaz. Jelas ya? Jelas Sama banget. kayak kita lihat manusia gitu. Iya, jelas banget. Yang lihat Mbak aja apa keluarga semua pada lihat? Saya ada. Terus, menarik ini. Dari mediumisasi, minta izin ke yang katanya ruhnya Sunan Gunung Jati, kemudian akhirnya terbukalah itu mata batin, apalah namanya itu, cakra mata ketiganya. Ya akhirnya bisa lihat ya dengan jelas. Terus gimana Mbak? Seminggu itu ya, cuma seminggu aja? Seminggu itu, saya ingat seminggu. Terus ada kayak tuyul tapi kupingnya lebar di bagian atas korden itu, pintu di situ. Terus katanya, saya tanya sama papa, ini gimana kok bisa kayak gini gitu. Terus papanya konsultasi lah sama si Gus ini, bilang katanya ini karomah dari Allah, jangan dibantah kayak gitu. Ya, karena kamu ada keturunan katanya, karena kamu ada keturunan dan kamu nggak bisa nolak itu, terima aja nggak apa-apa kayak gitu. Keturunan dari mana? Katanya sih dari ibu, karena dulu mbah saya yang laki-laki suka nyembuhin orang pakai doa, tapi pakai perantara air kayak gitu, Ustaz. Iya. Saya juga keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kita semua keturunan Nabi Adam. Ya, terus setelah itu? Setelah itu, beberapa bulan setelah saya di ruqyah itu, saya dapat mimpi. Ini malah belum lama, Ustaz. Ada kayak 6 bulan lalu. 6 bulan lalu saya mimpi yang pertama, saya dijodohin. Saya dijodohkan dengan nggak tahu siapa. Jadi ceritanya di mimpi itu jelas sekali, Ustaz. Saya dibawa ke Ponpes, terus saya lewat belakang kayak selasar gitu. Pertemuannya di ruang belakang, terus ada kayak Habib. Terus saya dimasukkan ke sebuah ruangan, suruh nunggu di ruangan kayak gitu. Disuruh nunggu di ruangan itu ada wanita. Kira-kira ada 6 kayaknya. Dia tuh pegang Al-Quran semua. Dia lagi baca Al-Quran semua. Nah, terus saya dipanggil, sini keluar. Terus, nah ini kan calon mempelai wanitanya kayak gitu. Jadi kayak di khitbah gitu ya, Ustaz? Iya. Terus calon pengantin laki-lakinya kelihatan? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Saya cuma lihat keluarganya aja. Nah, keluarganya itu pakai jubah, pakai imamah ya. Setelah mimpi itu ada kali 1 bulan saya mimpi lagi. Jadi saya lihat saya menikah, tapi gimana sih, Ustaz? Saya lihat saya menikah, tapi saya tanyain nggak jawab gitu. Kayak kosong gitu ya, kayak jasad kosong gitu. Iya, kayak jasad kosong. Sebelum saya mimpi menikah itu dijemput dulu sama ibu saya. Ayo, kamu udah ditungguin kayak gitu. Itu asli dijemput apa di mimpi? Di mimpi, ayo kamu udah ditungguin. Terus make upnya ditungguin. Nah, di sini saya lihat mempelai prianya, Ustaz. Tapi agak-agak samar. Perawakannya kayak kecil, kurus. Terus dia diapit sama 2, kayaknya orang tua. 1 papanya, 1 ibunya. Papanya ini yang saya lihat di mimpi saya waktu saya di khitbah itu, tunangan. Kayak gitu.
ada beberapa hal yang menarik kita bahas. Mohon izin ya saya bahas bentar, saya menanggapi dari apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mawar. Di awal beliau itu kena ganggu ya. Kita lihat dari sisi gangguan jin nasab atau jin tipe asyik. Asyik ini kan artinya jin yang kalau sudah gandrung, sudah cintanya cinta buta. Jadi nggak peduli mau itu orang suka atau tidak suka, yang penting dia puas. Ini yang nyebelin banget lah. Dan kadang butuh waktu untuk menyelesaikan hal ini. Butuh kerjasama antara roki dengan marki, yakni peruqyah dengan yang diruqyah, untuk sama-sama melakukan ketaatan yang betul-betul istiqomah kepada Allah Ta'ala. Ya, karena tipe-tipe jin yang semacam ini pasti akan menyeret seseorang untuk lari dari fitrah manusia yang telah digariskan Allah Ta'ala. Menanggapi tadi yang dilakukan oleh orang yang ngobatin Mbak Mawar ini, di mana beliau itu melakukan mediumisasi. Sebenarnya mediumisasi pernah saya bahas dalam segmen khusus dengan pembahasan tema khusus mediumisasi. Bahasanya juga insya Allah lengkap di situ, tapi tidak ada salahnya kita merojaah lagi. Inilah yang menjadikan saya beserta guru-guru saya dan tim saya semuanya, kita menghindari diri dari yang namanya praktek-praktek mediumisasi karena banyaknya madharat yang akan timbul. Belum lagi setan atau jin yang merasuki ke tubuh manusia itu kan musuh bagi kita. Ketika jin sudah masuk ke dalam tubuh, itu tidak bisa lagi dikatakan jin, entah itu muslim, entah itu yang fasik atau yang kafir. Jin kalau sudah masuk ke dalam tubuh manusia pasti dikatakan oleh Rasul SAW sebagai asyaiton, setan, yakni makhluk yang jauh dari kebaikan, makhluk pembangkang, makhluk yang durhaka. Itu asyaiton. Banyak dalil-dalilnya. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan berlarian di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Kemudian ketika Utsman bin Abi Al-As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu mengeluhkan banyak sekali hafalan-hafalan Quran yang tercampur baur antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan bacaan sholatnya pun Utsman itu lupa. Ini bukan Utsman bin Affan, tapi Utsman bin Abi Al-As Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Maka ketika datang ke Nabi tahu, oh ini ada jin yang ganggu. Oleh karenanya beliau bersabda, ukhruj ya syaiton min sadri Utsman. Keluar kamu setan dari dadanya Utsman. Karena ada jin yang mengganggu hafalan Utsman di dalam dadanya. Demikian juga ketika Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha mengeluhkan istihadah. Istihadah itu pendarahan ketika menstruasi, yaitu tidak berhenti-berhenti. Datang ke Nabi SAW, dikabarkan lagi, innama hadhihi raqdatun min raqadati syaiton. Sesungguhnya ini adalah hentakan dari hentakan-hentakannya setan. Beliau tidak menggunakan lafaz jin, tapi setan. Karena jin kalau sudah mengganggu, merasuk ke tubuh manusia, dia ganggu, itu setan sudah. Nggak perlu yang sudah merasuk lama begitu ya. Yang cuma numpang tidur semalam, itu juga dikatakan setan oleh Nabi. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ya, idza staiqadha ahadukum min manami falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun malam, hendaklah dia menghirup air ke dalam hidung, kemudian dia beristinthar. Istinthar itu sisi ya, kalau bahasa Banyumas itu sisi. Mengeluarkan air dari hidung. Ya, menghentakkan air dari hidung itu namanya istinthar. Kenapa? Karena setan setiap malamnya itu bermalam di rongga hidung manusia. Yang dimaksud setan di sini ya wujud asli, yakni jin. Jin banyak yang ngekos tinggal di lubang hidung kita ini setiap malam. Makanya disuruh istinthar. Itu pun kalau dia kan hanya ngekos, dia nggak netap selamanya. Ya, pagi ya dia pergi lagi. Itu saja yang cuma numpang nginep saja dibilang setan sama Rasulullah SAW. Nah ini kok malah dengan sengaja mengundang jin dimasukkan ke dalam tubuh mediator. Secara otomatis ya dia mengundang setan dong, kerjasama dengan setan. Ini yang saya garis bawahi sekali. Memang derajat hukumnya tidak sampai haram karena tidak ada dalil yang mengharamkan secara khusus. Tapi ketika kami konsultasi dengan syekh kami, beliau juga lulusan Al-Azhar,
ya, itu termasuk hukumnya makruh tahrim, makruh yang hampir masuk ke dalam tahap haram, maka lebih baik dijauhi. Banyak madorotnya, karena setelah itu pun Mbak, setelah ada mediator itu malah jadi bisa ngelihat ya, Iya, bening. malah kebuka dan sangat jelas melihat penampakan-penampakan gaib, sampai tidak bisa membedakan mana yang manusia, mana yang jin. Ini poin pertama ya tentang mediumisasi. Jadi memang kebanyakan dari para dukun, saya katakan dukun-dukun yang melakukan terapi-terapi semacam ini, banyak sekali mereka itu menggunakan praktek mediumisasi. Karena satu yang menjadi catatan, mereka itu sangat mempercayai apa yang diomongin jin. Boleh nggak sih kita mempercayai apa yang diomongin jin? Boleh, tapi tidak 100%. Kita tolak, tapi juga tidak 100%. Selagi apa yang diucapkan jin itu tidak berseberangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, tidak juga memicu fitnah, menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat, di kalangan keluarga, boleh kita ambil. Hanya sekedar itu saja. Tapi kalau dia sudah berucap ya untuk menimbulkan fitnah, menimbulkan huru-hara antara satu orang dengan orang yang lainnya, oh dia yang menyantet misalnya, fulan yang menyantet, nah ini tidak boleh kita percayai, karena mereka kan sukanya menciptakan permusuhan antara satu dengan yang lain. Konyolnya kalau ada jin yang ngaku-ngaku jadi ruh orang-orang soleh, ruhnya Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang, atau mungkin ruhnya dulu sempat viral sampai ada yang ngaku bisa memanggil ruhnya Rasulullah SAW. Ini keterlaluan. Nah itu jin yang semacam itu. Ruh mereka sudah Allah muliakan, tidak gentayangan layaknya Casper di film-film. Allah sudah muliakan di alam barzakh, di Ailiyin, tempat-tempat yang tinggi bagi para ulama-ulama kita yang saleh. Jadi ketika ada jin, ada mediumisasi, kemudian ngaku-ngaku jadi ruh seseorang, maka ketahuilah itu ulah dari jin. Apakah itu korin? Wallahu a'lam bishawab. Bisa korin, bisa jadi yang lain. Enggak mesti juga itu korin. Ya, malah jangan-jangan ifrit yang masuk, karena mereka pintar untuk bersandiwara. Kemudian tentang mimpi Mbak Mawar tadi, tentang dinikahkan sama jin, dinikahkan sama mempelai laki-laki yang tidak terlihat. Ya memang seperti inilah keadaan orang-orang yang dicintai jin. Mereka bisa membuat ilusi dan merekayasa mimpi. Ya, bisa direkayasa seakan-akan ada walimatul urs, ya ini pesta pernikahan. Ada yang direkayasa ya pesta pernikahannya di atas lautan, bahkan di dalam lautan. Ada yang seakan-akan dinikahkan sama orang yang soleh dengan dandanan yang juga ya layaknya orang-orang yang betul-betul ahli agama, berjilbab, pakai imamah, pakai gamis. Ya mohon maaf, setan juga bisa menjelma seperti itu. Jadi jangan tertipu. Syekh Abdul Qadir Jailani aja pernah ditampakin itu, ketika iblis itu menjelma menjadi sesosok cahaya putih terang sekali, membujuk beliau untuk tidak beribadah lagi karena katanya sudah mencapai tahap ma'rifat. Tapi langsung dilempar sama Syekh Abdul Qadir, kamu tuh iblis. Dilempar, udah lepas, kabur iblisnya. Makanya ya ini menanggapi dari apa yang dialami oleh Mbak Mawar, mungkin ada teman-teman juga yang pernah mengalami pengalaman spiritual yang semacam ini. Jangan mudah-mudah kagum, udah lalu saja, anggap itu angin lalu, nggak usah terlalu difikirkan. Ini kalau terlalu difikirkan pasti akan ada sambungan-sambungan berikutnya, seperti nonton sinetron, betul nggak Pak? Kan tadi kan awalnya khitbah, ya, setelah khitbah masuk ke fase berikutnya pernikahan. Nanti kalau ini masih terus mengganggu, masih mendominasi, ya, dibuka celah-celah setan ini menguasai manusia, menguasai Mbak Mawar, nanti akan ada episode-episode berikutnya. Makanya ini perlu kita tutup
dah ya, itu insya Allah bukan apa-apa. Semoga Mbak Mawar juga cepat dipertemukan Allah dengan jodoh yang soleh yang bisa membimbing Mbak Mawar dunia dan akhiratnya ya, sehingga itu setan-setan nakal itu akan hilang dengan izin Allah Ta'ala, tidak punya kuasa lagi. Nah, di hadapan saya ada keris kecil nih, sebenarnya bukan keris, ini replika keris. Ini apa Mbak ini Mbak? Ini punya bapak saya ambil dari lemari. Boleh saya lihat? Iya, mau silakan Ustaz. Ini replika keris. Jadi bukan keris asli, karena keris asli nggak seperti ini. Ada dua ya. Dulu kegunaannya apa? Khasiatnya apa? Oh, saya kurang paham. Katanya kalau khasiat jelas kita tidak mempercayai hal itu ya, tapi adakah sugesti yang disampaikan, oh ini untuk penglaris penjagaan atau apa? Tapi itu dikasih minyak loh Ustaz. Oh, ada minyaknya? Di rumah ada. Jadi itu kalau dicium bau wangi, sama kayak minyak yang dipakai buat ngobatin saya waktu itu. Ini teman-teman jangan salah sangka ya. Ini beda sama ini. Ini keris asli, kalau ini keris jimat. Biasanya memang dibikin kecil ya, mungkin supaya lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Jelas untuk bela diri nggak bisa. Beda sama yang seperti ini ya, bisa lah untuk buat bela diri. Kokoh ya, apalagi yang kamardikan yang baru. Insya Allah nanti kita akan ruqyah jimatnya, dan selebihnya nanti kita serahkan ke keluarga apakah mau dihancurkan atau bagaimana, karena ayahanda beliau juga belum tahu kerisnya dibawa ke sini gitu ya. Baik, ada lagi Mbak yang mau diceritain? Kalau misalnya malam Jumat tirakat di Panembahan gitu, sebenarnya boleh apa nggak sih Tat? Nah, tirakatnya model apa? Zikir. Zikir di Panembahan. Panembahannya siapa? Wah, kurang paham tuh. Di mana? Sejak kenal sama si yang orang ngobatin saya ini, papa saya jadi sering main-main ke kayak gitu kan Ustaz. Kuburan atau Panembahan? Setahu saya ya, Panembahan itu bukan makam, bukan kuburan, tapi tempat yang mungkin dulunya diklaim pernah disinggahi oleh orang-orang yang berpengaruh. Nah, yang semacam ini tentu lebih baik dihindari lah. Kita punya masjid, ya. Allah punya masjid supaya hamba-hambanya bisa bertakorup, bisa mendekatkan dirinya. Nah, itu jauh lebih afdol, lebih utama, lebih baik, lebih bisa untuk mendatangkan hidayah Allah, keberkahan Allah daripada harus tirakat di Panembahan atau yang semisalnya. Apalagi dengan tujuan-tujuan duniawi yang rendah, pengen dapat kesaktian, menglariskan usaha misalnya, atau untuk membuka aura. Nah, hal yang semacam ini selain masuk ke ranah yang amalan yang tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatirnya kejeblos ke dalam kesyirikan. Ini yang kita khawatirkan banget tuh itu. Kesyirikan sedikit sekecil apapun ya, ketika tidak ditobati ya nggak akan Allah berikan rahmat ketika orang itu sudah meninggal. Selain itu, kalau misal orang terjerembab masuk ke dalam kubangan kesyirikan, maka jelas ya, yang lebih menakutkan lagi kalau meninggal ya bisa terancam kekal di neraka. Kalaupun masuk hidup, bisa menghanguskan amalan-amalan soleh yang pernah dikerjakan selama ini. Makanya dalam surat Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum engkau, ya, yakni Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yahya, Nabi Harun, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sudah diwahyukan juga. Kalau kamu berani menyekutukanku dengan sesuatu apapun, kata Allah, la yahbatanna 'amaluk, maka amalan-amalanmu pasti akan dibumi hanguskan, dilululantahkan semua. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan benar-benar ya menjadi orang-orang yang merugi. Kalau ancaman ini dikhitabkan kepada Rasulullah, yang jelas Rasul nggak mungkin menyekutukan Allah, maka seharusnya kita selaku orang awam yang bukan Rasul
bukan juga orang soleh yang masih tertatih-tatih untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah, harusnya kita jauh lebih gundah. Jangan-jangan pernah melakukan kesyirikan tapi kita tidak sadar, pernah mempercayai zodiak, ramalan zodiak, pernah itu tadi percaya sama dukun misalnya, pernah percaya suatu benda punya tuah misal, khawatir sedekah kita, sholat kita, bacaan Quran kita, pahalanya dikurangi sama Allah, bahkan dihanguskan kalau kita dengan sengaja ngerti itu syirik kok diterjang saja. Waliyadzubillah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa syirik kita ya, dosa syirik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang telah lalu atau mungkin yang akan datang. Dan semoga Allah lindungi kita dari dosa syirik yang kita tahu maupun yang tidak kita ketahui. Ini bahayanya itu, Mbak. Jadi ya enggak perlu lagi lah malam Jumat mau yasinan silahkan, baca Al-Kahfi silahkan, di rumah atau di masjid boleh, daripada di panembahan seperti itu. Paling ujung-ujungnya juga untuk mendapatkan kesaktian, enggak ada yang lain. Ya, itu orang-orang pecinta klinik pastinya. Pernah dapat bocoran enggak untuk apa di mana di panembahan itu? Untuk apa gitu kok harus ritualnya di sana? Katanya buat zikir biar mendekatkan diri kepada Allah gitu. Terus juga buat merefleksikan bahwa kita akan mati semua nantinya. Gitu, Ustaz. Kalau hanya mengingat, katanya buat mendatangkan rezeki. Nah, ya itu. Kan poin utamanya di situ. Iya. Yang lain embel-embel aja biar kelihatannya baik. Ya, biar kelihatannya baik kok, itu kan kekuburan. Sekali lagi panembahan bukan kuburan menurut saya. Ya kalau petilasan juga petilasan, penembahan saya rasa itu juga bukan kuburan. Kuburannya kuburan. Ini kadang-kadang orang kan beda enggak paham itu. Mana makbaroh, mana kuburan, mana panembahan, mana petilasan. Setahu saya sih panembahan dan petilasan itu bukan kuburan. Tapi tempat di mana orang soleh atau tokoh-tokoh penting itu dulu pernah singgah di situ. Nah, kalau misal urusannya ini, misal ke kuburan, anggap saja di kuburan gitu ya, mau bertafakur, mau merenungi bahwasanya kelak kita juga akan meninggal seperti halnya mayit yang sudah dikubur, itu tidak masalah, itu afdol, itu utama, termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Kan Nabi pernah bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah, ya. Kenapa? Karena yang namanya ziarah kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat, hari akhir nanti. Hari akhir yang dimaksud ya hari akhir kita hidup, hari akhir di mana seluruh alam raya ini berakhir. Tidak masalah kalau hanya mengingat kematian, itu bagus. Kemudian setelahnya mempersiapkan amal soleh supaya kelak dikubur kita mendapatkan cahaya dan rahmat dari Allah serta ampunannya, itu tidak apa-apa. Tapi embel-embelnya kan supaya rezekinya lancar. Gitu deh. Katanya prihatin biar rezekinya lancar. Kalau prihatin cukup puasa Daud, ya, puasa Senin Kemis, sedekah walaupun dalam keadaan yang seret, kering, kerontang seperti di masa PPKM ini. Ya semua orang kan kering kerontang pastinya. Tetap walaupun dalam keadaan yang mendesak, ya sedekah sebisanya, nggak mesti nunggu kaya, itu prihatin termasuk. Ngapain harus susah-susah kan penembahan, digigitin nyamuk, repot amat. Islam itu agama yang Allah mudahkan, tidak yang menyulitkan. Kalau udah ke masjid, zikir, baca Quran, itu kan termasuk prihatin. Dan iktikaf di zaman Nabi SAW itu disyariatkan, ya, untuk mengganti yang namanya uzlah. Uzlah itu menyepi. Dulu ketika Rasul SAW belum diangkat sebagai seorang Rasul, seorang utusan Allah, beliau beruzlah. Uzlah itu artinya apa tadi? Menyepi, ya, menyendiri di mana? Di gunung, di Gua Hira. Karena zaman dulu belum Allah syariatkan untuk dibangun masjid. Tapi ketika masjid sudah dibangun, Rasul lebih senang iktikaf atau uzlah di masjid. Makanya disebutnya bukan uzlah lagi tapi iktikaf. Itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Bahkan insya Allah kalau kita pengen
minta petunjuk dari Allah, iktikaflah di masjid. Nanti pasti akan diberikan petunjuk-petunjuk sama Allah. Bukan wangsit, petunjuk bahasa kita lah ya. Diberikan taufik, diberikan hidayah, ya, diberikan tuntunan kamu harus begini dan begitu. Di masjid saja, nggak perlu di kuburan atau di tempat-tempat angker atau di gua, ya, nggak perlu. Karena ketika sudah Al-Quran sudah diturunkan, Rasul diutus, Rasul lebih sering memilih di masjid. Itu sebaik-baiknya tempat. Iya itu Ustaz, sejak mimpi itu jadi apa? Nggak ada lagi, nggak ada apa misalnya? Nggak ada mimpi lagi. Tapi efeknya jadi kayak mati rasa sama laki-laki. Kalau dideketin laki-laki tuh bawaannya ilfil. Sama sekali nggak pengen ya ke tahap yang lebih serius kayak gitu. Nggak mau nikah. Umur sekarang berapa? Udah 3. Mati rasa sama laki-laki ya? Ya ini nanti mungkin kita langsung rukyah aja lah Mbak. Saya nggak mau bahas lebih panjang karena ya seperti itulah ulah dari setan-setan yang cinta buta sama manusia. Tapi ada rasa ketertarikan sama laki-laki enggak? Tertarik. Tapi kalau mau dinikahi nggak mau? Nggak mau. Oh iya gue. Baik. Tapi nggak sampai, mohon maaf, misal suka sama-sama jenis kan? Enggak. Masih tahap normal ya? Normal. Ya, kita langsung rukyah saja untuk mempersingkat waktu dan juga ya kita nanti lihat kayak apa sih itu setan-setan nakal yang gangguin Mbak Mawar. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan supaya setan-setan nakal ini cepat keluar. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Nanti kita rukyah juga kerisnya. Tunggu di segmen kedua sesi penanganan Mbak Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.